Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam rangka thalabul ilmi sebagai salah satu pelaksana atau sebagai salah satu pengejuantahan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa menjalankan hadis tersebut, yaitu adalah thalabul ilmi. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini adalah pertemuan perdana kita terkait dengan murojaah kitab-kitab yang nanti insyaallah akan kita kaji bersama ya. Murojaah ini kita akan memurojaai sekitar 3 kitab sebagaimana yang sudah disebar infonya. Yang pertama itu adalah kitab yang ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu adalah Tuhfatul Ikhwan ya. Tuhfatul Ikhwan, syarah Tuhfatul Ikhwan karangan Syekh Ad-Dardir. Yang kedua adalah Ta'jilun Nada, syarah Wabilus Soda karya Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan. Yang ketiga itu adalah At-Tibyan fi Ulumil Quran ya, karyanya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji kitab pertama kita adalah kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan karya Syekh Ad-Dardir ya, yang mana kitab ini akan kita bahas terkait dengan pembahasan ilmu bayan. Ya, ilmu bayan itu adalah salah satu daripada cabang ilmu balaghah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu bayan, kita terlebih dahulu harus bisa memahami apa itu ilmu al-balaghah. Nah, kalau ada yang baru pertama kali belajar, memang ini kurang kurang munasib sih, kurang relevan atau kurang cocok. Kalau yang baru pertama kali belajar bahasa Arab, belajar kitab ini, belajar balaghah. Karena siapa yang mau belajar balaghah harus sudah minimal tuntas dulu lah ya terkait dengan ilmu nahwunya. Minimal ilmu nahwunya, ilmu sorof yang enggak, ilmu sorof juga mesti, tapi tidak terlalu ditekankan, tapi yang penting itu adalah ilmu nahwu. Ya, karena kalau kita belum mempelajari ilmu nahwu atau belum memiliki pemahaman yang minimal lah terkait dengan ilmu nahwu, kita masuk ke dalam ilmu balaghah itu memang akan ada sedikit kerepotan ya bagi kita untuk mempelajarinya. Tapi bisa juga lah ya kalau kita baru belajar ya sekedar ingin tahu gimana sih belajar ilmu balaghah, ya enggak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Nah, oleh karena itu, kita sebelum membahas apa itu ilmu bayan dan bagaimana pembahasannya, terlebih dahulu kita membahas terkait dengan ilmu al-balaghah. Karena ilmu bayan itu adalah salah satu cabang daripada ilmu al-balaghah. Dikatakan di beberapa kitab para ulama, al-balaghah itu fil lughah secara bahasa. Ya, al-balaghah itu kalau dalam ilmu modern sekarang ya, ilmu bahasa modern disebut ilmu stilistika. Ya, ilmu stilistika atau bahasa Arabnya ya ilmu balaghah. Jadi kalau al-balaghah itu ilmu apa sih? Nah, al-balaghah itu kata para ulama secara bahasa itu bermakna al-wusul wal intiha, bermakna sampai. Ya, sampai kepada sesuatu. Kita katakan balaghal gulamu, itu pemuda. Balaghal gulamu maknanya wasala sinnal bulugh. Pemuda itu telah sampai masa baligh. Ya, telah sampai masa baligh. Atau balagha fulanun muradahu, maknanya wasala muradahu. Jadi seseorang itu menyampaikan maksudnya, artinya wasala, telah sampai apa yang dimaksud kepadanya. Jadi balagha ya, semua makna secara bahasa itu berputar kepada makna al-wusul wal intiha, sampai. Intiha pun sama, maknanya adalah sampai. Al-wusul wal intiha, sampai. Intiha itu berakhir, maksudnya sampai kepada tujuan. Itu balagha secara bahasa.
Sedangkan balaghah secara istilah, ini definisinya banyak ya. Balaghah itu secara istilah apa saja? Ya kurang lebih kalau mau disimpulkan ya, balaghah secara istilah itu menurut ulama balaghah maknanya adalah ta'diyatul makna al-jalil wadihan bi'ibaratin sahihatin fasihatin laha fi nafsi atharun jadzabun ma'a tanasubi kulli kalamin lil mawqif alladhi yuqalu fih wal ashkhas alladhi yukhatabuna. Itu adalah al-balaghah. Jadi kurang lebih balaghah itu adalah ta'diyatul makna al-jalil, menyampaikan makna yang agung, yang bagus, yang mulia, wadihan dengan secara jelas, bi'ibaratin sahihatin fasihatin dengan ungkapan yang benar dan fasih, laha fi nafsi atharun jadzab, yang mana ya ungkapan tadi itu memiliki pengaruh di dalam jiwa ya, ma'atana subikulli kalamin, dengan adanya relevansi setiap perkataan tersebut lil mauqifil ladzi yuqalifih, terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, wal ashkhasil ladzina yukhatabuna, dan juga orang-orang yang sedang ia ajak bicara. Secara garis besar balaghah itu mudahnya adalah menyampaikan makna yang fasih sesuai dengan tuntutan keadaan yang kita hadapi, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Itulah yang disebut dengan balaghah. Jadi kita menyampaikan kalimat yang fasih sesuai dengan situasi dan kondisi atau orang yang sedang kita hadapi. Itulah yang disebut balaghah. Seperti kita menyampaikan kalimat yang ringkas kepada orang yang sakit, itu berbalaghah. Karena orang sakit menuntut ucapannya itu harus ringkas, nggak panjang-panjang. Sedangkan kalau kita sedang menjelaskan sesuatu yang ilmiah, menuntut penjelasan panjang, maka kita mengungkapkannya dengan penjelasan yang panjang-panjang. Nah, seandainya kalau kita dalam kondisi takziah, contohnya ya, menyemangati orang yang dalam kena musibah, ada orang yang meninggal, kemudian kita berucap dengan panjang lebar, nah itu tidak sesuai, karena kondisi atau situasi orang yang takziah itu adalah menuntut ringkas. Jadi kalau kita mengungkapkan suatu ungkapan yang fasih, ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada atau yang sedang kita hadapi, itulah yang disebut balaghah. Nah, jadi kalau seandainya kita menghadapi berbicara suatu perkataan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka itu tidak sesuai, maka itu tidak bisa disebut kalam yang berbalaghah. Nah, itu kurang lebih lah ya balaghah itu. Nah, kemudian balaghah itu menjadi sifat bagi tiga hal, afwan. Sifat bagi mutakallim, sifat bagi al-kalam, dan sifat bagi al-kalimah. Afwan. Balaghah itu memiliki sifat untuk dua hal saja, al-kalam dan al-mutakallim. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang bisa disifati dengan balaghah itu cuma dua. Satu, al-mutakallim, orang. Jadi kalau orang bisa mengucapkan ucapan yang fasih dan sesuai dengan situasi kondisi, maka orangnya disebut mutakallim baligh, orang yang berbalaghah. Sedangkan kalimat yang diungkapkan dibagi menjadi tiga cabang ilmu oleh para ulama. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, dan ada ilmu badi'. Ilmu balaghah atau cabang ilmu balaghah yang pertama kali ditemukan oleh ulama itu adalah ilmu ma'ani. Setelah itu baru kedua ilmu bayan, baru yang paling terakhir itu adalah ilmu badi'. Ya. Jadi berjenjang memang. Awalnya ilmu ma'ani terlebih dahulu, kemudian ilmu bayan, kemudian ilmu badi, sehingga kemudian menjadi urf, konvensi di tengah ulama balaghah bahwa ilmu balaghah itu terbagi menjadi tiga, ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan mengkaji satu cabang ilmunya saja, yaitu adalah ilmu bayan. Sedangkan ilmu ma'ani dan badi kita tidak mengkajinya. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa mengkajinya di lain waktu. Ya, adapun sekarang kita akan mencoba membedah kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan. Karena kenapa kitab ini kita pilih? Kitab ini satu mudah buat mubtadi, insya Allah. Dua ringkas, tiga kitabnya nggak panjang lebar, ya ringkas. Jadi insya Allah bisa kita tamatkan. Ya, itu ilmu balaghah kurang lebih ya. Kalau yang sudah ada kitabnya, ya ini kitab ini bisa dibuka halaman 11. Kita ingin mengkaji apa itu ilmu al-bayan ya. Halaman 11 kalau yang ada PDF-nya, nggak tahu ada nggak ya di PDF. Kalau di PDF itu kalau nggak salah udah langsung ke inti pembahasan saja. Ya. Terus ada nggak coba di PDF-nya halaman 11?
Ini memang catatan muhakik kali ini masih 11 itu bukan isi kitabnya. Ini catatan muhakik saja untuk memperjelas ya. Ya, yang kalau yang nggak ada kitabnya ya didengarkan saja, difahami baik-baik. Apa itu yang disebut dengan ilmu bayan. Jadi sebelum kita mengkaji apa itu ilmu bayan, maka mesti kita itu memahami mabadi ilmu bayan atau dasar-dasar ilmu bayan. Karena tidak mungkin kita bisa memahami suatu ilmu kecuali kita memahami terlebih dahulu mabadinya, memahami konsep-konsepnya, memahami dasar-dasarnya. Yang mana mabadi itu dalam keilmuan itu dibagi menjadi 10 kalau tidak salah. Dari mulai mencakup definisi, nama ilmunya, apa dasarnya, peletaknya, ya masailnya, permasalahan yang kemudian dibahasnya, kemudian nisbatnya dan seterusnya. Nah, itu semuanya disebut dengan mabadi. Yang mana seseorang tidak mungkin bisa mengkaji suatu ilmu kecuali sudah memahami mabadinya terlebih dahulu. Kata para ulama, kalau kita mengkaji ilmu tanpa memahami terlebih dahulu apa ilmu itu mengkaji apa, namanya apa, dasarnya apa, dan seterusnya, bisa terjatuh ke dalam hadis Nabi SAW, yaitu adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Tarku malaya nih, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, termasuk sesuatu yang sia-sia itu adalah kalau kita mengkaji ilmu, tapi kita nggak pernah tahu ilmu itu sedang mengkaji apa, ya, siapa peletak dasarnya dan seterusnya. Jadi kita mengkaji ilmu tapi tidak memiliki tasawur, penggambaran yang jelas tentang ilmu itu apa, gitu. Ya ibarat kata kita mau berjalan ke suatu tempat, tapi kita nggak tahu tempatnya itu apa. Nah, itu kan pasti sia-sia akhirnya. Karena kita mengkaji sesuatu yang kita nggak pernah mengerti apa kitab ini sedang mengkaji apa sih. Nah, itulah pentingnya kita membahas mabadi ilmu baik, membahas tentang al-mabadi. Ya, mabadi ilmu baik. Saya nggak akan baca semuanya, hanya yang penting-pentingnya aja insya Allah. Yang penting-pentingnya saja. Yang pertama adalah definisi dulu. Tentu sebelum kita mengkaji suatu ilmu, penting kita memahami definisinya terlebih dahulu. Ya, ini nggak ada di PDF sih memang. Ini catatan muhakik saja. Jadi sebelum kita masuk ke ilmu bayan ini, kita tahu dulu apa itu ilmu bayan. Jadi al-bayan, ya, ilmu bayan itu dari kata banal amru yabinu fahuwa bayyin wa bainun wa abana ibanatan wa bayyana wa tabayyana wastabana. Ya, kulluha bima'na al-wuduh wal inkishaf. Jadi intinya al-bayan secara bahasa itu semua maknanya berpulang kepada makna al-wuduh, jelas, wal inkishaf, ya, tersingkap. Intinya jelas, terlihat, nampak, tidak samar. Itu namanya al-bayan. Ya. Maka kalau ada bayanun linnas, penjelasan bagi manusia, berarti itu sesuatu yang tidak samar, sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tidak samar. Ya. Itu namanya al-bayan. Jadi sekali lagi, al-bayan secara bahasa maknanya itu berpulang kepada al-wuduh wal inkishaf, jelas, dan al-wuduh jelas, inkishaf itu sama maknanya, jelas, terang, ya. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, Syekh Ar-Dardir, pengarang kitab ini, Syarah Tuhfatul Ikhwan, mendefinisikan bahwa yang namanya ilmu bayan itu ilmun yu'rafu bihi ta'diyatul ma'na bi alfazin mukhtalifatin min jihatil wuduh wal khofa atau wal khifa. Dalam satu di kamus itu wal khofa, ada juga yang mengatakan wal khifa. Jadi ilmu bayan itu adalah ilmu yang dengannya kita akan mempelajari penggunaan makna dengan lafaz yang berbeda-beda dari sisi kejelasan dan kesamarannya. Ya, itu kata Syekh Ad-Dardir. Sedangkan kata Syekh Asawi yang namanya ilmu bayan itu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha iradul ma'na al-wahid bi turukin mukhtalifatil al-wuduha fi dalalati alaihi ma'a riayati muqtada al-ahwal. Ya. Jadi Imam Asawi mendefinisikan ilmu bayan itu adalah sebagai ilmu tentang dasar-dasar yang dengannya diketahui penggunaan satu makna dengan cara yang berbeda-beda dari sisi kejelasannya, ya. Dengan memperhatikan tuntutan keadaannya. Nah, itu namanya adalah ilmu bayan. Jadi ilmu bayan itu intinya adalah bagaimana caranya kita menyampaikan satu makna yang kita inginkan tapi dengan cara yang berbeda-beda. Contoh, kita ingin menyampaikan
Contohnya kita ingin menyampaikan Ali itu adalah orang yang mulia. Maka kita bisa menggunakan dengan berbagai macam hal. Contohnya Aliyun al-Hatimu. Ali itu adalah al-Hatim. Al-Hatim itu majas sebenarnya. Al-Hatim itu nama orang yang itu menjadi peristilahan dalam bahasa Arab sebagai orang yang dermawan. Berarti kita di sini melakukan tasbih, penyamaan. Atau kita mengatakan Aliyun kathratur romad. Ali itu banyak sekali pasirnya. Maknanya itu kinayah. Ya kiasan daripada Ali itu orang yang dermawan. Kemudian banyak lagi. Jadi intinya ilmu bayan itu adalah bagaimana caranya kita mengungkapkan satu makna yang kita inginkan dengan cara penyampaian yang berbeda-beda. Itu bayan. Makna yang kita inginkan satu, tapi cara penyampaiannya bisa berbeda-beda, tergantung yang kita inginkan. Paham? Kira-kira ya. Jadi ilmu bayan itu kita punya keinginan menyampaikan satu makna, satu maksud, tetapi cara penyampaiannya menggunakan cara yang berbeda-beda. Nah, cara yang berbeda-beda ini dalam ilmu bayan itu nanti dikaji dalam tasbih, isti'arah, majaz mursal, majaz akli, kemudian kinayah. Nah, maka ilmu bayan itu terbatas atau terbagi pembahasannya itu menjadi ya 4 atau 5 saja. Satu at-tasbih. Ya, tasbih itu penyerupaan. Jadi kita tamtsilu syai'in bi syai'in, ya tamtsilu syai'in bi syai'in, ya fi sifatin mustarakatin bainahuma. Jadi yang namanya tasbih itu kita menyamakan satu hal dengan hal yang lain karena adanya sifat yang berserikat antara keduanya. Itu tasbih. Yang kedua kita akan membahas tentang yang namanya al-isti'arah. Ya, isti'arah itu menggunakan lafadz bukan pada makna asalnya karena ada hubungan kemiripan antara makna asal dan makna yang diinginkan. Yang ketiga kita akan membahas majaz mursal. Ya, majaz mursal itu kita menggunakan kata bukan pada makna asalnya, bukan karena ada hubungan kemiripan. Nanti kita bahas semuanya. Yang keempat kita nanti akan membahas majaz akli. Majaz akli itu kita menyandarkan sesuatu bukan pada yang seharusnya. Seperti bana al-amiru al-Madinah. Amir itu membangun kota, padahal yang membangun kota kan bukan pemimpinnya langsung, tapi tukang. Gitu. Kelima, kinayah, yaitu kiasan. Ya, yaitu adalah kita menyebutkan suatu sifat atau yang disifati ya, dengan cara disembunyikan. Itu namanya kinayah. Nah, itu yang disebut dengan biturukin mukhtalifatin. Jadi kita ingin menyampaikan satu makna yang diinginkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, cara yang berbeda-beda itu apa? Ya tadi 5, tasbih, isti'arah, majaz akli, majaz mursal, dan kinayah. Ya. Ya, tentunya ma'ari'ayati muqtadal ahwal dengan tetap memperhatikan tuntutan situasi dan kondisi. Ya, kalau situasi kondisinya menuntut dia harus menggunakan tasbih, ya tasbih. Kalau situasi kondisinya menuntut menggunakan isti'arah, ya isti'arah. Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Itulah yang disebut dengan ilmu al-bayan. Oke, sampai sini. Silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Atau ada yang mau menyangga. Atau ini, oh Ustaz, kecepatan Ustaz. Atau terlalu lambat. Ya, gimana? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini sampai definisi dulu ya. Karena kita harus betul-betul paham ke definisi sebelum ke yang lain. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nama Ajus Setiabudi dari Mukti Jaya, Cilamaya Kulon. Ya. Nah, yang saya tanyakan, kitab ini menerangkan tentang apa tadi? Ya, rupanya itu saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab ini, Syarah Tuhfatul Ikhwan itu menerangkan tentang ilmu bayan. Ya, ilmu bayan itu apa? Tadi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita mengungkapkan sesuatu, ya, tapi dengan cara pengungkapan yang berbeda-beda. Padahal maknanya satu itu, tapi cara pengungkapannya berbeda-beda. Nah, itu namanya ilmu al-bayan. Yang mana ilmu bayan ini adalah salah satu cabang daripada ilmu al-balaghah. Jadi ilmu bayan itu bahasa mudahnya ya, kita tuh ingin menyampaikan kamu tuh cantik. Tapi kan kalau kita menyampaikan kamu cantik kan biasa, tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada yang
istimewa dengan kalimat kamu cantik. Sudah sering dengar lah ya, sudah biasa. Tapi kalau kita menyampaikan ra'aitu qamaran yunadzifu al-bait. Aku melihat rembulan sedang membersihkan rumah. Nah, itu kan memiliki makna yang berbeda, bukan makna yang berbeda, memiliki pengaruh yang berbeda ketimbang kita mengatakan kamu cantik. Nah, beda kan asar pengaruh di dalam benak kita itu ketika mengatakan kamu cantik dengan aku melihat rembulan. Ya, rembulan yang sedang membersihkan lantai. Kenapa kok rembulan? Rembulan itu kalau ketika malam hari, dia itu kan cerah, indah. Menjadi sesuatu yang indah ketika pada malam hari. Nah, kamu itu kecantikannya sebagaimana rembulan ini ketika malam hari. Nah, itu kan lebih menancap ketimbang mengatakan kamu cantik. Biasa gitu mah. Ya. Kalau kita mengatakan aku melihat bidadari sedang berjalan di pasar. Beda dengan kalimat aku sedang melihat wanita cantik berjalan di pasar. Kalau aku melihat wanita cantik, pikiran kita langsung oh ya udah wanita cantik begitu. Tapi kalau aku melihat bidadari sedang belanja di pasar, kan pikiran kita traveling, bidadari. Bidadari itu gimana? Dipenuhi dengan banyak keindahan, kebagusan dan seterusnya. Akhirnya itu lebih menancap dalam diri kita. Contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah." Tsumma qasat qulubukum. Kemudian hati kalian itu menjadi keras. Di sini Allah menyamakan hati dengan batu, gitu. Karena kalau hati yang keras itu sesuatu yang fahiya kal hijar, Allah di sini mengatakan hati itu bagaikan batu. Nah, hati yang keras itu kan sesuatu yang tidak terindra. Itu bersifat maknawi, ya, abstrak. Hati yang keras itu gimana? Nah, Allah ingin mendekatkan makna hati yang keras dengan mengatakan fahiyat hijarati au asyaddu qaswah. Maka hati itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Oh, kita bisa bayangin, batu itu kerasnya sebenarnya sih. Nah, keras. Nah, batu yang keras seperti itu tuh seperti hati mereka yang keras. Kerasnya sama, bahkan lebih keras daripada batu yang ini. Oh, jadi kita bisa mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak menjadi sesuatu yang bersifat nyata. Gitu. Ya, itu nanti masuk ke pembahasan fungsi atau tujuan kita menggunakan ilmu bayan. Jadi itu kitab yang kita pelajari itu adalah sedang membahas ilmu bayan. Ilmu bayan itu cabang daripada ilmu balaghah, dan ilmu bayan itu adalah ilmu yang dengannya kita bisa mempelajari kaidah-kaidah bagaimana caranya mengungkapkan satu ungkapan, ya, satu makna yang kita inginkan, tapi dengan cara, dengan bentuk yang berbeda-beda penyampaiannya. Itu yang disebut dengan ilmu bayan atau yang kita pelajari hari ini. Kira-kira paham sampai sini? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz, izin Ustadz. Boleh diulangi lagi yang 5 tadi Ustadz, cabang pembagian dari ilmu bayan tadi Ustadz. Oh ya. Nanti di sini juga ada sebenarnya. Jadi ilmu bayan itu satu tasbih. Tasbih. 2 itu isti'arah. 2 isti'arah. 3 majaz mursal. 4 majaz akli. Ya. Kelima itu kinayah. Kinayah. Sebagian ulama mengatakan majaz akli itu masuknya ke ilmu ma'ani. Sebagian ulama memasukkan majaz akli itu ke ilmu bayan. Tergantung sudut pandang sebetulnya. Ya. Kalau kita melihat dari sisi penyandarannya, maka itu ilmu ma'ani. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini bukan penggunaan makna yang bukan pada makna asalnya, maka ilmu bayan. Gitu. Ya, 5 atau 4 lah ya. Majaz akli itu ulama berbeda. Ada yang memasukkannya ke ilmu ma'ani karena dilihat dari sisi al-isnad penyandarannya. Satu ulama mengatakan majaz akli itu adalah ilmu bayan dilihat dari sisi adanya penyandaran makna bukan pada yang seharusnya. Gitu. Kira-kira paham sampai sini? Nah, ini memang kalau yang belum sama sekali pernah belajar ilmu balaghah, kalau kita ada kesulitan ya wajar lah ya. Baru pertama namanya juga. Ya. Biasanya udah banyak hutan itu yang hutannya udah lebat. Nah, kita ingin mencoba membuat jalan di hutan ini. Ya pasti banyak tantangannya. Wajar lah ya. Baru pertama kali belajar sesuatu yang wajar. Orang kalau belajar kan pertama kali itu harus merangkak dulu, nggak langsung lari. Merangkak dulu, jalan dulu. Bahkan bukan merangkak ya, bahkan ngesot merangkak. Berjalan baru berlari. Sama, kita belajar ilmu balaghah nggak bisa langsung lari kan. Harus
ngesot dulu. Nah itu ya, harus penuh pengorbanan dulu, harus banyak buka kitab, harus mengorbankan waktu dan seterusnya. Itu sesuatu yang maklum lah, wajar kalau kita ingin belajar. Oke, seperti itu. Ya, saya kira cukup dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, maudu'uhu. Apa sih topik yang akan kita bahas dalam ilmu bayan? Topik atau isi yang akan kita bahas dalam ilmu bayan itu adalah al-lafdhu al-arabi min haitsu iradul ma'na al-wahid bihi. Ya, jadi topik yang akan kita bahas dalam ilmu bayan itu adalah al-lafdhu al-arabi, lafad yang berbahasa Arab, min haitsu dari sisi iradul ma'na al-wahid, dari sisi menyampaikan makna yang satu bihi dengan lafaz tersebut, ma'aturukin mukhtalifatin al-wuduha, dengan metode atau cara penyampaian yang berbeda-beda dari sisi kejelasan atau kesamarannya. Itu topik yang akan kita bahas. Jadi topik yang akan kita bahas intinya lafaz berbahasa Arab yang ingin kita sampaikan satu makna tapi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda dari sisi apanya? Ya berbeda-beda dari sisi jelas dan samarnya. Tentunya itu semuanya ada tujuan ya. Kenapa kita ingin menyampaikan ini dengan kalimat ini, dengan itu semua ada tujuannya. Ada tujuannya dan ada fungsinya. Tergantung yang kita ingin kehendaki daripada makna tersebut. Oke. Kemudian wawadi'uhu, siapa sih ulama yang pertama kali meletakkan dasar ilmu bayan ini? Awwalu man dawwana masaila hadzal ilmi Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna. Jadi orang yang pertama kali menyusun sistematika masalah-masalah ilmu ini, yaitu ilmu bayan, adalah Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna. Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna dalam kitabnya yang berjudul Majazul Quran. Kemudian diikuti oleh Imam Al-Jahiz. Nah, ini Imam Al-Jahiz itu kalau tidak salah dia orang Mu'tazilah yang tidak bisa mengatakan huruf ro, kalau nggak salah ya. Jadi dia di setiap kitabnya itu nggak ada sama sekali kita mendapat huruf ro. Tapi kalimatnya fasih dan berbalaghah. Hebatnya beliau ya. Nggak bisa ngomong ro tapi tetap bisa menyampaikan kalimat yang luar biasa. Wa Ibnul Mu'taz, kemudian diikuti juga oleh Imam Ibnu Mu'taz, wa Qudama ibn Ja'far, Abu Hilal Al-Askari. Nah, kemudian wa mazala yanmu syai'an fa syai'an hatta ja'al Imam Abdul Qahir fa ahkama asasahu wa syayyada bina'ahu. Kemudian ilmu bayan itu terus-menerus berkembang sampai datang ya Syekhul Balaghah, bahasanya Syekhul Balaghiyin, ya gurunya para ulama balaghah, yaitu adalah Al-Imam Abdul Qahir Al-Jurjani ya. Lalu beliau fa'ahkama asasahu, mengkuatkan pondasi-pondasi ilmu bayan, wa syayyada binahu, dan ya syayyada itu maksudnya kalau bahasa kitanya mah menyemen ya, maksudnya menguatkan bangunan-bangunan dari ilmu bayan. Karena dalam ilmu balaghah itu ulama yang paling menjadi rujukan dalam balaghah itu adalah Abdul Qahir Al-Jurjani. Kemudian datanglah Imam Az-Zamakhsyari. Nah, beliau kemudian mengungguli Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Oke, itu. Kemudian faidah. Apa sih faidahnya kita mempelajari ilmu bayan? Sata'lamu mimma yali anna mabahithal bayani mahsuratun fil majazi ala anha'ihi. Nanti kita akan mengetahui bahwa pembahasan ilmu bayan itu semuanya terbatas kepada pembahasan majaz di setiap sisinya. Majaz itu menggunakan lafaz bukan pada makna asalnya. Ya. Nah, ini banyak sekali faidahnya. Yang pertama, al-iktsar minal alfaz wa ta'addudul wad'i tafannunan fit ta'bir. Yang pertama, faidahnya kita bisa memperbanyak lafaz ya, dan memperbanyak makna, memperbanyak memperbanyak lafaz dan juga memperbanyak ya makna, bisa tafannunan fit ta'bir, sebagai tafannun, bahasa kitanya menggaya bahasakan dalam pengungkapan. Jadi pengungkapannya itu bisa dengan cara macam-macam. Jadi fungsi kita belajar ilmu bayan, kita mampu menyampaikan satu lafaz, satu makna, tapi dengan cara yang bermacam-macam. Seperti kata tasmiyatil matar bisa, seperti kita menamakan hujan dengan langit. Nah, ini namanya majaz mursal nanti. Ya, kita katakan amtara as-sama'u, langit itu turun hujan, atau dan seterusnya. Atau contohnya kayak seperti tanaman-tanaman itu ditumbuhkan oleh langit. Maksudnya adalah oleh hujan. Dan seterusnya. Nanti ada kita dalam pembahasan majaz mursal. Ini namanya alaqah as-sababiyah. Kemudian nabat bil ghaits. Kemudian kita juga bisa menamakan tanaman dengan hujan. Karena hujanlah yang menyebabkan tanaman itu tumbuh. Jadi kita menyebutkan tanaman, yang dimaksud adalah hujan, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan berbagai macam lafaz dengan makna yang banyak. Itu fungsi
ilmu bayan yang pertama. Nanti kita akan bahas ini di majaz mursal. Ya, di majaz mursal. Yang kedua juga at-tadharu ilal wad'i fi ma lam yudallahu lafdhun minal mahsusat. Kita membuat satu makna yang tidak diletakkan oleh lafad dari lafad-lafad yang terindra. Kaqaulihim saqu syajara wa ibtal wadi. Jadi bisa juga lafad-lafad yang mahsus terindra, kita itu membuat daripada lafad terindra itu kepada lafad yang tidak terindra. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya lafadnya terindra, tapi kita menggunakan lafadnya untuk sesuatu yang tidak terindra. Kayak tadi sih dalam ayat apa tadi? Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswah, sama. Fakta yang terindra kita gunakan untuk sesuatu yang tidak terindra. Kemudian juga yang lebih pentingnya lagi, fungsi kita daripada mempelajari ilmu bayan itu adalah fahmu kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin la ya'tarihi khata'. Ini yang lebih penting adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bentuk yang tidak dengan kesalahan. Jadi orang yang tidak mempelajari ilmu bayan pasti akan salah dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Bahkan lebih parahnya nanti bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Bisa jadi kalau dia tidak mempelajari ilmu bayan. Ya, banyaklah contohnya ya. Nanti masuknya ke dalam pembahasan akidah, yaitu yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah ada di tangan Allah ada di atas tangan mereka. Gimana pemahaman yang benar tentang yadullah fawqa aydihim? Itu bisa dikaji dari ilmu bayan. Yadullahi fawqa aydihim. Maknanya apa? Ya kita lihat orang Arab biasanya menggunakan kata yadun untuk apa? Nah, gitu. Dan nantilah itu ada kaitannya dengan pembahasan di situ. Kemudian juga al-wuquf ala asrari kalamil Arab mansurihi wa manzumi. Dengan kita mempelajari ilmu bayan, kita bisa memahami rahasia dari kalam berbahasa Arab, ya, baik syairnya maupun mansurnya. Ya, dan seterusnya. Yang paling utama mempelajari ilmu bayan itu faidahnya adalah dengannya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Karena ketika orang tidak mempelajari ilmu bayan, ini bisa bahaya. Ya, bisa bahaya di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali pembahasan ilmu bayan yang mesti kita buka pemahamannya dengan menggunakan ilmu bayan. Ya, kayak contohnya apa itu dalam Al-Quran, dulu lupa saya. Allahu Akbar. Kasusnya warka'u, atau dalam hadis lah yang lebih jelasnya lah. Rasulullah mengatakan kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Kulla, apakah semua itu maknanya berarti semua perkara, kulla muhdasa, semua perkara baru itu adalah bid'ah atau tidak? Ya, seperti itu. Ya, apakah ketika Nabi mengatakan kullu muhdatsatin, semua yang perkara baru itu bid'ah, berarti semua perkara baru tanpa terkecuali adalah bid'ah atau enggak? Oh, ternyata ini secara ilmu bayan adalah disebut majaz mursal. Yang disebut majaz mursal yaitu adalah itlaqu al-kull wa urida bihi al-juz. Disebutkan semuanya tapi yang dimaksud adalah sebagian. Dalam Al-Qur'an banyak. Warka'u was-sujud, ya. Farka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang ruku. Apa yang dimaksud hanya ruku? Enggak, tapi sholat secara utuh. Maka itu namanya itlaqul ba'd wa urida bihi al-kull. Disebutkan sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Ya. Asabi'ahum fi udhunihim. Maknanya adalah disebutkan semua tapi yang dimaksud sebagian. Karena jari itu semuanya nggak bisa masuk ke sini. Tapi hanya bisa sebagian. Dan banyak lagi lah dalam Al-Quran itu yang mesti kita dengan cara pemahaman ilmu bayan. Kemudian apa sih tujuan ilmu bayan? Tasdiqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idbihi tu'rafu balaghatul Quran al-kharij an tawqil bashari min haitsu ihtimaluhu 'ala al-haqiqah wal majaz wal kinayah wa tashbih bi al-tufi ibaratin. Tujuannya adalah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan ilmu bayan kita bisa mengetahui kebalaghahan Al-Qur'an yang itu keluar daripada kemampuan manusia. Dari sisi Al-Quran itu mencakup hakikoh, majaz, kinayah, tashbih dengan ungkapan yang paling halus.
Wa hadza yastalzimu anna al-Qur'ana haqqun wa sidqun. Dan ini memastikan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang benar, ya. Al-mustalzim li sidqi man ja'a bihi min indillah, dan juga menetapkan atau al-mustalzam, ya, dan ditetapkan akan kebenaran orang yang membawanya di sisi Allah, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nggak pernah belajar ilmu bayan, kita tidak akan bisa memahami sampai kapanpun kenapa Al-Qur'an itu tidak bisa diserupakan oleh manusia. Kenapa manusia tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Qur'an? Ya karena tadi kalau kita belajar ilmu bayan, Al-Qur'an itu ungkapannya sudah melebihi kemampuan manusia, yang mana manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal itu. Nah, kita bisa memahami ini dari mana? Dari ilmu bayan. Ya, salah satunya. Kemudian masalah-masalah apa saja sih yang akan kita bahas dalam ilmu bayan? Yang 5 tadi, hakikoh, majaz, kinayah, tashbih, dan seterusnya. Kemudian istimdad, dasar ilmu ini apa sih? Ya, ilmu ini diambil dari dasar apa sih? Tentunya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga dari kalam orang Arab itu sendiri. Kemudian nama ilmu ini apa? Nama ilmu ini disebut ilmul bayan. Nah, yang penting lagi apa hukum kita mempelajari ilmu bayan? Fardu kifayatin ala ahlil fahmi wal idrak. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang yang ingin memahami dan menguasai. Tapi bisa menjadi fardu ain mempelajari ilmu bayan bagi orang yang mutasaddirun bil fatwa, bagi orang yang ingin menjadi mufti. Kalau kita ingin jadi mufti, kalau kita ingin menjadi orang yang menjawab berbagai macam persoalan umat menurut syariat, bukan lagi fardu kifayah kalau kata saya, tapi fardu ain. Dia mempelajari ilmu bayan. Artinya kalau dia nggak mempelajarinya ya berdosa. Kenapa sih kenapa fardu ain kepada orang-orang seperti itu? Ya karena bagaimana mungkin dia bisa berfatwa kalau dia tidak mengetahui ilmu bayan? Kalau dia tidak mengetahui ilmu bayan, ya berarti dia tidak mungkin mampu mengistinbat, menggali hukum secara benar dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya orang yang ingin menjadi kiai, ustadz, ulama, mufti, fardu ain bagi mereka untuk mempelajari ilmu bayan. Karena mustahil mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, kecuali mereka memahaminya dengan ilmu bayan. Nah, kemudian penisbatan ilmu ini huwa alatun li ulumi syariati li tawaqqufiha alih. Nah, ilmu ini adalah ilmu alat terhadap ilmu-ilmu syariah karena bergantungnya ilmu syariah terhadapnya. Ya. Jadi tujuan kita belajar dalam Islam itu ada 3 sebenarnya. Ya, sebagian ulama ada 2, sebagian lagi ada mengatakan 3. Jadi tujuan ilmu dalam Islam itu 3. Adalah untuk belajar ilmu tauhid atau akidah. Yang kedua adalah ilmu fikih, yang ketiga itu adalah ilmu tasawuf. Sebagian ulama mengatakan cuma 2, ilmu akidah dan fikih. Jadi maqasidul ilm, tujuan ilmu dalam Islam itu cuma 2, mempelajari tauhid dan mempelajari fikih, atau juga yang ketiga mempelajari tasawuf. Nah, untuk mempelajari ketiga itu ada yang namanya ilmu alat, ilmu yang dengannya kita bisa sampai kepada ketiga ilmu ini. Nah, ilmu alat ini seperti apa? Usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, ya, usul tafsir, dan seterusnya. Nah, untuk memahami usul fikih, ulumul Quran, usul tafsir itu butuh alat lagi. Nih, ini yang disebut dengan alatul alat. Itu adalah ilmu mantik, ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu mantik dan ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa? Nahwu, shorof, balaghah, rasm, dan seterusnya. Jadi yang namanya ilmu balaghah itu termasuk alatul alat. Alat daripada alat yang dengannya digunakan untuk mempelajari tujuan ilmu. Jadi kalau kita belajar dalam Islam tujuannya untuk memahami 3 hal. Ilmu akidah, ilmu fikih. Ilmu akidah berkaitan dengan keyakinan. Ilmu fikih berkaitan dengan fisik, perbuatan fisik. Ilmu tasawuf berkaitan dengan hati. Ya. Nah, untuk meraih ketiga ilmu ini kita butuh usulnya, butuh alat yang digunakan untuk memahaminya. Apa itu? Usul fikih, ulumul Quran, al-qawaid al-fiqhiyah, usul tafsir, mustalahul hadis, usulul hadis, dan lain-lain. Nah, untuk mencapai alat ini juga butuh alat lagi. Apa itu alatnya? Ilmu mantik dan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita belajar ngaji itu sih tujuannya apa sih ngaji itu? Ya tadi, mempelajari akidah, fikih, dan tasawuf. Nggak akan keluar dari itu. Ya. Kira-kira paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa difahami ini? Insyaallah paham, Ustaz. Bisa difahami ini? Bisa ya? Ada yang pusing? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Cukup? Insya Allah Ustaz, paham. Sampai di sini masih aman, Ustaz. Ya, ini mabadi ya, masih mabadi. 1943 ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, Edwin Balikpapan, Ustaz. Insyaallah ahlan Ustaz. Tadi ada kalimat antum yang menggelitik buat saya, Ustaz. Kalimat mana itu? Terkait dengan masalah akidah. Yang kalimatnya adalah terkait dengan kalimat tangannya Allah gitu, Ustaz ya. Yang saya pahami, Ustaz, ada perbedaan pendapat terkait dengan bagaimana memahami ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa iya tangannya Allah, tapi jangan dibayangkan dengan tangannya seperti tangan manusia gitu kan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ditakwil. Ada yang menakwilkan dengan kekuasaan gitu, kekuatan. Nah, mubayyan, Ustaz, apakah terkait dengan itu juga, Ustaz ya? Iya, sangat kait eratannya. Makanya orang yang nggak mempelajari ilmu balaghah salah satunya mustahil dia bisa memahami Al-Quran atau As-Sunnah dengan benar. Mustahil. Saya katakan mustahil. Memang kan ini ulama terbagi menjadi 2 atau 3 lah katakan. Satu jumhur, dan ini pendapat yang rajih kuat. Bahwasanya karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab, ya, kitaban Arabiyyan, kitab yang berbahasa Arab, maka apa yang ada dalam bahasa Arab itu juga ada dalam Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab ada majaz, ada kinayah, ada tashbih, ada bla bla bla, maka dalam Al-Quran karena dia berbahasa Arab itu juga sama ada. Ini pendapat jumhur, dan ini rajih yang kuat, dan itu yang difahami oleh para ulama, oleh sahabat, oleh ulama salafun salih dan seterusnya. Pendapat kedua, pendapat minoritas. Pendapat yang mengatakan bahwasanya majaz itu, ya, majaz itu kan menggunakan makna bukan pada makna asalnya. Itu ada dalam bahasa Arab, tetapi tidak ada dalam Al-Quran. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, menafikan sama sekali. Tidak ada yang namanya majaz, baik dalam bahasa Arab ataupun di dalam Al-Quran. Nah, pendapat kedua itu biasanya yang seingat saya, itu, yang terkenal itu adalah ya Syekh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullah. Beliau punya kitab judulnya Ibtalul Majaz, membatalkan majaz. Kitabnya udah dahsyat. Kita sebagai orang awam kayaknya kalau kita nggak paham ya betul kata Syekh Muhammad Asy-Shinqiti, nggak ada majaz dalam Al-Quran. Ya, memang ini ulama ikhtilaf, tapi intinya kita ngambil jumhur. Jumhur mengatakan baik dalam bahasa Arab maupun Al-Quran itu ada yang namanya majaz. Termasuk ilmu bayan dengan pembagiannya saja. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka apa yang ada dalam bahasa Arab itu juga ada dalam Al-Quran. Karena Allah sendiri mengatakan kan, kitaban Arabiyyan, lisanan Arabiyyan. Ya, Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Nah, karena dalam Al-Quran itu sebagaimana dalam bahasa Arab ada majaz, ada kinayah, bla bla bla, maka untuk memahami Al-Quran kita juga harus dengan pemahaman sebagaimana memahami bahasa Arab. Oke. Nah, oleh karenanya berdasarkan pemahaman ini, ketika kita ingin memahami ayat-ayat yadullah fauqa aydihim, kemudian apalagi jaa amrullah, kok jaa amrullah sih dalam surat Al-Fajr gitu. Ya, jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah datang. Atau nuzul lah dalam hadis dan seterusnya. Memang ulama terbagi 3 untuk memahami ayat-ayat yang seperti ini. Ini masuknya ayat mutasyabihat. Oh, ini panjang pembahasannya ya. Ayat-ayat yang yadullah fauqa aydihim, ya. Kemudian jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah punya mata, tangan Allah terikat dan seterusnya. Secara global, ulama itu terbagi 2. Satu jumhur memasukkan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang maknanya samar. Ya. Kedua, sebagian ulama memahami ayat-ayat ini adalah ayat-ayat muhkamat. Apa itu muhkamat? Ayat-ayat yang maknanya udah jelas. Dari 2 ini aja udah melahirkan perbedaan yang tajam. Satu jumhur mengatakan ini ayat mutasyabihat. Karena di ayat mutasyabihat, maka memiliki kemungkinan terjadi perbedaan dalam pemahaman ayat-ayat seperti ini. Yadullah fauqa aydihim. Nah, jumhur pertama memahami yadullah fauqa aydihim
Atau kayak Allah Ar-Rahman istawa 'alal arsy. Dalam melakukan tafwid. Tafwid itu kita menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi Allah istiwa di atas arsy. Ya, betul Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa makna yang dikehendaki oleh Allah dengan istiwa? Wallahu a'lam bimuradih. Karena istiwa juga maknanya ada 11. Itu tafwid. Jadi tafwid itu kita nufawwidu ma'nahu ilallah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua, ada sebagian ulama kecil minoritas. Mau apa ya, saya tadi telat itunya? Sebagian ulama minoritas mengatakan boleh ditakwil, tapi ditakwil pun hukumnya beda-beda. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, tergantung hajat. Kalau kita takwil Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, ya berarti kita memalingkan daripada makna asalnya. Maka istiwa itu maknanya itu adalah bisa contohnya istawalla, berkuasa, itu takwil. Yang ketiga, ini yang kalangannya Imam Ibnu Taimiyah, adalah itsbat, menetapkan. Artinya kita menetapkan lafaz dan makna istiwa kepada Allah. Jadi Allah istiwa, iya. Tapi adanya kesamaan nama istiwa kepada Allah belum tentu sama faktanya dengan istiwa yang ada pada diri manusia. Sebagaimana tangan. Allah punya tangan, iya, Allah punya tangan. Tetapi tidak sebagaimana tangannya manusia. Karena adanya kesamaan nama tangan belum tentu faktanya sama. Tangan manusia dengan monyet sama enggak? Beda. Nah, apalagi tangan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu isbat. Paham ya? Itu nantilah dalam urusan akidah. Jadi ada 3 lah intinya. 1, tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi kalau Ar-Rahman istawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Ya berarti kita mengimani Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa makna istiwa itu? Wallahu a'lam bimuradih. Kemudian yang kedua, bentakwil. Istiwa maknanya istawalla, berkuasa. Yang ketiga, mengitsbat, menetapkan Allah istiwa dengan maknanya. Tapi fakta istiwanya yang seperti apa kita serahkan kepada Allah. Tapi kita tetapkan istiwanya. Paham ya? Sebagaimana kita tetapkan Allah punya tangan. Allah punya tangan. Tapi fakta tangan itu tidak sama dengan tangan manusia. Tapi al-yadu alladzi yaliku bi jalalihi. Tangan yang layak, yang sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau dibahas lagi panjang lebar lagi. Sini. Ya, Ustaz, terima kasih. Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan? Afwan Ustaz. Kalau tadi yang ayat-ayat mutasyabih, kemudian relevansinya dengan ilmu bayan bagaimana Ustaz? Atau menggunakan ilmu bayan dalam alat-alat ayat-ayat tersebut apakah tepat? Ya, kayak kalimat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Karena ini adalah ayat mutasyabihat, maka dia pemahamannya bisa lebih dari 1. Bukan muhkamat. Kalau muhkamat kan berarti maknanya hanya 1 dan tidak bisa berbilang. Ya. Kayak qul huwallahu ahad, Allah itu 1. Itu muhkamat. Gak bisa lagi ada makna selain itu. Nah, kalau mutasyabih kan maknanya samar, memungkinkan adanya pemaknaan yang beragam. Ya. Yadullah fawqa aydihim artinya bisa juga kita kaji dari sisi ilmu bayan. Yadun itu bermakna al-qudrah, kemampuan. Kok bisa begitu? Karena orang Arab pun biasa menggunakan kata yadun untuk bermakna kekuatan. Apalagi konteks pembahasan dalam ayat yadullah fawqa aydihim adalah tentang bai'atur ridwan. Yang mana maknanya tidak mungkin kita bisa pahami dengan makna hakiki tangan. Tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan itu maknanya. Ya. Enggak sesuai dengan kandungan ayat. Tapi yadullah fawqa aydihim artinya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Kekuatan Allah ada di atas kekuatan mereka. Artinya Allah pasti akan memenangkan mereka. Ya, seperti itu. Nah, itu menggunakan ilmu bayan. Karena yadullah fawqa aydihim itu namanya kinayah gitu. Kiasan. Ya, kiasan. Nanti bisa melebar lagi kalau kiasan. Waduh, kalau dia kiasan berarti bisa diartikan mana asalnya. Waduh, panjang lagi. Ya, dalam kitab ini Jawahirul Balaghah kata Syekh Ahmad Al-Hashimi, ya itu kalau terkait dengan sifat-sifat Allah tidak bisa dimaknai dengan mana asalnya. Jadi ini beragam ini. Karena dia mutasyabihat, jadi maknanya bisa banyak, bisa memunculkan pemahaman yang beragam.
Jadi kalau ada perbedaan di sana, selama masih ditegakkan dengan hujah, dengan dalil kaidah yang benar, maka tidak bisa dikatakan yang berbeda itu sebagai sesat. Itu konsekuensinya. Ya nanti. Nah kalau ayatnya muhkamat, kalau berbeda, wah itu sesat tuh. Nah itu perbedaannya lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tanyain? Atau lebih? Jam berapa sekarang? 16.53. Oke, kita baca aja sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah masuk ke kitab. Silakan buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillahi ala ma an'ama minal bayan. Ya. Segala puji hanya bagi Allah ala ma an'ama, atas apa yang telah Allah berikan kenikmatan. Kita cepat aja di sini, ini kan mukadimah aja ya. Alama, atas apa yang an'ama telah Allah berikan kenikmatan minal bayan berupa al-bayan. Nah ini namanya nanti dalam balaghah sebagai bara'atul istihlal ya. Jadi kita memunculkan kalimat awal sesuai dengan apa yang dimaksud atau yang kita bahas dalam pembahasan. Walhamad dan telah memberikan ilham minat tibyan, daripada atibyan, penjelasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, dan salam serta salam kepada pemimpin para manusia, wa ala alihi wa ashabihi al-a'immati al-a'lam, dan juga kepada para sahabatnya ya, para pemimpin al-a'lam yang alim. Wa ba'd, fahada, maka ini syarhun latifun, adalah syarah yang latif, yang ringkas, yang lembut, ala risalati, atas risalah allati ja'altuha, yang aku jadikan risalah tersebut, fi bayanil majaz, dalam penjelasan majaz, wa tashbih wal kinayah. Yuwaddihu, yang menjelaskan syarah ini, ma'aniyaha, makna-makna risalah tersebut, wa yahullu, dan juga menguraikan mabaniyaha, ya, bangunan-bangunan daripada risalah tersebut. Fa'aqul, aku katakan, wabillahi taufik, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rojian, dengan harapan, minhu ta'ala, dari Allah taala, an yasluka bina anfa'at tariq, untuk memperjalankan kita dengan jalan yang paling bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Ibtada, memulai siapa musannif ya, bihima, dengan keduanya, yaitu dengan bismillah dan hamdalah ya. Ar-risalata, memulai risalah ini iktidaan, karena mengikuti bil kitabil majid, dengan kitab yang mulia, wa amalan, dan mengamalkan bi haditsai al-basmalah wal hamdalah al-ma'lumain, dengan dua hadis basmalah hamdalah yang maklum. Dalam hadis kullu balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ajdar abtar. Barang siapa yang memulai suatu perkara tidak dimulai dengan bismillah, maka itu terpotong, terputus barokahnya. Dalam hadis yang lain kullu dzibalin kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta ajdar, dan seterusnya. Barang siapa yang tidak memulai dengan perkara hamdalah, maka itu terputus barokahnya, dan seterusnya. Ini kan kayak terjadi perbedaan ya. Satu mengatakan harus dimulai dengan basmalah, satu mengatakan harus dimulai dengan hamdalah. Maka ulama kemudian mengkompromikan, intinya basmalah adalah al-badu al-hakiki, kalimat yang mesti secara hakiki di awal, sedangkan hamdalah itu adalah al-badu al-idhofi, permulaan yang idhofi, yaitu sesuatu yang awal tapi sudah didahului oleh sebelumnya. Makanya para ulama biasa membuat kitab basmalah dulu baru hamdalah. Jadi basmalah itu adalah al-bad'u al-hakiki, permulaan yang secara hakiki harus di pertama dan tidak boleh diawali oleh sesuatu yang lain. Sedangkan hamdalah al-bad'u al-idhofi adalah permulaan pertama yang dimungkinkan didahului oleh sesuatu yang lain. Wa min sama, kemudian dari sana, taraka al-atif tanbihan ala anna kullal minhuma maksudun bil ibtida. Wa min sama, oleh karenanya, taraka al-atif, ya, musannif meninggalkan atof, tidak bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah gitu ya, tanbihan sebagai pengingat ala anna kullan, bahwa masing-masing minhuma, dari keduanya, yaitu basmalah dan hamdalah, maksudun bil ibtida, itu yang dimaksudkan dengan permulaan ya. Basmalah itu permulaan hakiki, hamdalah itu permulaan idhofi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi, maknanya wa atlubu minallah, aku meminta dari Allah, an yusalli, ya, untuk bersolawat, wa yusallimu, dan mengucapkan salam, ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatu, dan salat lughatan secara bahasa, ad-du'a bi khair, adalah berdoa untuk sesuatu yang baik-baik, itu salat. Menurut sebagian ulama mengatakan salat itu secara bahasa maknanya ad-du'a mutlaqan, doa, baik doa kebaikan ataupun keburukan,
Itu makna salat secara bahasa. Sebagian ulama mengatakan as-salat doa bi khair, khusus hanya doa untuk kebaikan. Fa idza udhifat ilallah, maka jika salawat itu disandarkan kepada Allah Ta'ala, kana ma'naha, maka maknanya itmamu ni'mah, penyempurnaan nikmat, wa idhamul qadar, pengagungan kadar, ya. Walihada, oleh karenanya dikhususkan biha dengan salawat al-anbiya wal malaikah, para nabi dan malaikat. Fala tutlabu, maka tidak diminta itu salawat li ghairihim, kepada selain mereka, nabi dan para malaikat, illa taba'an, kecuali hanya mengikuti. Wassalam, dan salam maknanya at-tahiyah adalah tahiyah, ya. Salam at-tahiyah, iya, sinonim itu. Hadhihi, ini ay al-mu'allafatu al-hadirah, yang disusun, yang ada fi dhihni, dalam pikiran, ay al-aqal, yaitu akal. Nazzalaha, diturunkan mu'allafah ini, manzilatal mahsus, dengan posisi yang terindra, bijami tahakkuk, dengan adanya kesamaan dari sisi sama-sama tahakkuk, terwujud. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika beliau mengatakan hadhihi itu apakah beliau sudah menulis atau belum? Jawabannya belum, tapi beliau sudah mengatakan hadhihi. Maka maknanya semua apa yang akan beliau tulis itu sudah ada dalam pikirannya. Nah, kemudian beliau mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pikirannya itu dengan kalimat yang terindra, hadhi ini. Nah, itu namanya majaz juga. Nah, dengan adanya kesamaan dari keduanya, apa itu? Sama-sama terwujud. Sama-sama sudah ada. Paham nggak? Ya. Sedikit lagi ya. Fa asyara laha, lalu dia mengisyaratkan laha kepada risalah ini. Risalatun latifatun adalah risalah yang ringkas, ay saghiratun jiddan, sangat kecil. 1 fi bayanil majaz mutlaqan, dalam penjelasan majaz secara mutlak, fi bayanit tashbih, 2 dalam penjelasan tashbih, 3 fi bayanil kinayah, ketiga dalam pembahasan kinayah. Ala sabilil ikhtisar, dengan bentuk ringkas, yaitu ala tariqin, yaitu dengan cara hiyal ikhtisar, yaitu yang ringkas. Wa huwa, dan ikhtisar itu taqlilul lafzi, mempersedikitkan lafaz, ma'a kathratil makna, dengan maknanya yang banyak. Wa ala sabilil ikhtisar, dan juga dengan bentuk ikhtisar, ala ba'dil aqsam, atas sebagian pembagian, ya, ringkas. Wa ala madhhabil qaum, dan berdasarkan kaum tertentu, ulama tertentu, takriban, untuk mempermudah lil mubtadi, bagi mubtadi. Jadi di sini beliau tidak menjelaskan ikhtilaf, perbedaan, tapi hanya menjelaskan beberapa saja sesuai dengan kemudahan bagi thalib. Ja'altuha, aku jadikan risalah ini tuhfatan, tuhfa itu artinya hadiyatan, hadiah, mustadhrafah, sama hadiah yang didapatkan, lil ikhwan, bagi ikhwan. Ikhwan itu jama' akhun. Wa yujma'u akhun, dan kalimat akhun itu dijamakan aidon juga ala ikhwatin. Jadi akhun jamannya 2, ikhwatun dan ikhwanun. Apa sih perbedaan keduanya? Nah ini, illa annahu, hanya saja sya'a, menjadi terkenal al ikhwan, ikhwan itu fi jam'i akhin, dalam jam' akhin, bimakna sahib, bermakna sahib, ya, teman. Wal ikhwah, sedangkan ikhwah fi jam'i akhin, dalam jam' akhin, minan nasab, dari nasab. Jadi kalau ikhwah itu adalah jama' dari akhun, tapi maknanya nasab. Tapi kalau ikhwan itu jama' akhun, tapi maknanya sahib, saudara, bukan kandung. Makanya ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, maknanya persaudaraan orang yang beriman itu kedudukannya sama seperti nasab, seperti persaudaraan nasab. Do'afa ay katsara, semoga Allah memperbanyak, Allah li, untukku, walahum, dan mereka, al ujur. Ujur jamu ajar, jama' ajar. Wa huwa miqdarun, adalah ukuran minal jaza, dari balasan pahala, ya, fi nadhiril amal, dalam sesuai dengan pelaksanaan amalnya. Wal ihsan, dan ihsan, kebaikan. Atfu amin ala khosin, yaitu ataf umum atas khos. Jadi al-ujur wal ihsan itu namanya atfu amin ala khos, mengatafkan perkara umum, yaitu al-ujur, atas perkara yang khusus, itu ihsan. Jadi ihsan itu lebih khusus dari al-ujur. Ujur itu lebih umum, bisa mencakup ihsan dan lain-lainnya. Itu nanti dalam ilmu ma'ani ada. Wa fihi, dan di dalamnya, itu dalam perkataan atfu amin ala khas, isyaratun, ada isyarat, ila annal abda, bahwa sesungguhnya hamba, la yastahiku, tidak layak, ala Allah ta'ala, atas Allah subhanahu wa ta'ala, syai'an, walaupun sedikit, fi nadhiri amalihi, dalam sesuai pelaksanaan amal dia, ala annahu, bahwa karena dirinya, la amala lahu fil haqiqah, tidak beramal sama sekali secara hakikat. Maksudnya apa? Maksudnya hamba itu secara asal tidak layak sama sekali mendapatkan sesuatu apapun dari amal yang telah ia lakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia itu enggak beramal. Dalilnya mana? Waduh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Walau sulima, kalau seandainya
diterima. Nah, ini perdebatan nih. Walau sulima, seandainya diterima, lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un. Maka seandainya diterima, kalau amal perbuatan manusia itu sebetulnya adalah amalnya manusia gitu ya. Lam ya'ud alaihi ta'ala minhu naf'un. Sama sekali tidak kembali kepada Allah itu manfaat sedikit pun. Ta'ala Allahu an dzalik. Allah Maha tinggi. Jadi sehebat apapun manusia berbuat, itu sama sekali tidak menggeser kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yasihu al-qaul biwujubi shalah alladhi minhu al-ajr. Lalu bagaimana betulnya perkataan akan kewajiban as-shalah, kebaikan, alladhi minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, yang berupa al-ajr, pahala. Ini membantah Mu'tazilah, intinya gitulah ya. Membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu wajib berbuat as-shalah wal aslah. Ya, wajib berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Maka karena kewajiban Allah wajib berbuat aslah yang baik, maka Allah wajib, nah kata Mu'tazilah ini, memberikan pahala atas perbuatan amaliyah yang dilakukan oleh manusia. Amaliyah ketaatan oleh manusia, maka Allah wajib memberikan pahala. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Allah itu nggak punya kewajiban seperti itu. Itu hak prerogatif Allah. Jadi hakikat semua perbuatan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu nggak memiliki kelayakan sama sekali mendapatkan pahala ataupun tidak. Itu semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mukadimah, sengaja saya cepetin aja karena itu bukan intinya. Nantilah minggu depan kita baru pelan-pelannya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, karena udah jam 5. Wallahu a'lam bishawab. Kita insyaallah besok bertemu dalam kajian Ta'jilun Nada. Insyaallah ya, semoga tidak ada halangan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja bertanya di grup. Nanti grupnya dibuka lagi, jadi bahan diskusi saja. Jangan kayak kuburan mati. Ya, la tattakhidhu buyutakum kuburo ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Nah, termasuk jangan jadikan grup WhatsApp itu kayak kuburan. Ya. Maksudnya jadikanlah tempat diskusi dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.